memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita tidak dapat bersama-sama beribadah di tempat ini, tapi kita dapat bersama-sama bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Baiklah, kita masuk dalam ibadah. Hatiku siap ya Allah, ya Allah hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Mazmur 57 ayat 8 sampai ke 9a. Marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita dalam saat teduh. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mengangkat lagu pujian, yaitu Aku Percaya Janji-Mu.
bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab kami percaya selalu mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntunan Tuhan selalu kami rasakan dalam setiap langkah hidup yang masih Engkau percayakan bagi kami. Sehingga saat ini, ajarlah kami juga untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sediakan, sehingga kami dapat menjalani masa muda kami dengan baik. Kami pun memohon pengampunan atas dosa yang sering kali kami lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Pengampunan-Mu lah yang selalu memberikan kami pengharapan. Kami bersyukur dan memohon ampunan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian kita, yaitu Tetap Setia. Shalom, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan bagi kita yang akan kita renungkan bersama, mari kita buka bersama dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai ayat 50. Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai ayat 50 dengan perikop firman Yesus yang menghakimi. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Pada malam hari ini bersama dengan rekan-rekan kami, sanak saudara kami, teman, sahabat kami boleh berkumpul bersama di dalam ketulusan dan kerendahan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melewati persekutuan seksi pelayanan remaja dan pemuda.
Diberkatilah kami ketika kami akan bersama membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi suluh dan pelita bagi kehidupan kami, yang menerangi jalan-jalan hidup kami. Bersabdalah bagi kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dan baca bersama-sama Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai ayat 50. Kita baca bersama demikian. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Amin untuk firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua tetap diberkati oleh Tuhan. Rekan-rekan remaja dan pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya percaya kita semua tetap diberkati di dalam Tuhan. Amin. Rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, pada awal penciptaan dalam kitab Kejadian, ketika difirmankan bagi kita bersama bahwa ketika langit dan bumi ini belum berbentuk, gelap gulita dan kosong, firman Allah yang pertama yang diucapkan adalah di dalam ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 1 adalah jadilah terang. Nah, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, pada saat menciptakan langit dan bumi atau dunia, Allah mengatakan jadilah terang. Artinya terang itu adalah sesuatu yang penting. Bahkan kita makhluk hidup ini adalah pribadi yang tidak suka kalau misalnya kita ada dalam kegelapan. Misalnya saja kalau rumah kita mati lampu atau mati listrik, kita akan merasakan kepanasan baik siang ataupun malam. Kita hanya bisa berdiam diri, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apalagi kalau malam hari. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan terang. Entah itu dari sinar matahari, cahaya, pelita, lampu ataupun lilin dan sebagainya. Nah, mengapa kita memerlukan terang? Kenapa kira-kira rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan? Bisa menjawab? Ya, betul. Karena kita tidak bisa hidup di dalam kegelapan. Kenapa kita sangat membutuhkan terang? Karena dengan terang kita tahu kemana arah langkah kaki kita, kemana kita pergi, dan apa yang akan kita lakukan sehingga kita bisa selamat sampai pada tujuan kita. Dan juga dalam kehidupan beriman kita pun memerlukan terang yang membimbing kita ke jalan yang baik dan benar, yang membimbing kita menuju kepada jalan penuh dengan keselamatan. Dan dikatakan bahwa Yesus Kristus itu sendiri
Ia adalah terang itu. Dalam ayat yang ke-46 dikatakan dalam firman Tuhan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Ini sabda Tuhan. Terang Tuhan itulah yang menerangi kita. Terang Tuhan yang membimbing kita. Terang Tuhan yang akan memampukan kita melihat bagaimana perjalanan ke depan. Sama seperti halnya lampu ini yang kita gunakan untuk menerangi jalan kita pada malam hari. Setiap kita melangkah maju, maka cahaya ini akan menuntun kita berjalan dengan pasti dan sampai kepada tujuan kita. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai ayat 50 ini mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak tinggal di dalam kegelapan. Nah, saudaraku, marilah kita berusaha menjaga dan mengembangkan terang yang ada di dalam diri kita itu. Dengan apa? Melaksanakan apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, apa yang Ia firmankan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini tentu adalah sesuatu yang tidak mudah, melaksanakan perintah Yesus. Sebab seringkali pikiran kita tidak sesuai, tidak seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berpegang kepada sabda Tuhan dan percaya bahwa Ia akan menuntun kita kepada keselamatan. Nah, ada satu buah cerita, rekan-rekan remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Ada percakapan antara seorang anak kecil, anak perempuan lah, bersama dengan seorang ayah. Anak kecil ini bertanya, "Ayah, bisakah kita ini tidak berdosa dalam 1 tahun saja?" Si ayahnya menggelengkan kepala. "Tidak mungkin, Nak, dan tidak akan pernah bisa." Oke, dia merenung sejenak. Kemudian ia bertanya lagi kepada ayahnya, "Ayah, kalau tidak bisa setahun, bagaimana 1 bulan saja kita tidak berdosa? Apakah bisa, Ayah?" Kembali ayahnya jawab, "Tidak bisa." Atau barangkali rekan-rekan ini punya jawaban, bisa tidak? Tidak berdosa 1 bulan saja? Tidak bisa. Nah, kembali ia bertanya lagi kepada ayahnya, "Kalau tidak bisa 1 bulan, Ayah, bagaimana kalau 1 jam saja kita tidak berdosa? Apakah bisa, Ayah?" Si ayah ini berpikir, mungkin bisa saja, Nak, tetapi sulit. Mungkin bisa saja artinya bisa ya, bisa tidak. Tetapi ada kelegaan di dalam hati si anak. "Kalau begitu, Ayah, aku ini mau hidup benar dari jam ke jam saja. Aku ini ingin menjaga hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan dari 1 jam sampai kepada 1 jam berikutnya, sehingga aku bisa hidup dengan benar." Nah, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini mengandung kebenaran sejati. Dari latihan yang paling kecil, yang paling sederhana sekalipun, akan menjadikan kita terbiasa. Apa yang sudah biasa kita lakukan akan menjadi sebuah sifat. Dan sifat yang baik yang kita lakukan akan menjadi karakter kita. Nah, cobalah hidup 1 jam saja tanpa kemarahan. 1 jam saja tanpa hati yang jahat. 1 jam saja tanpa pikiran negatif. 1 jam saja tanpa menjelekkan orang. 1 jam saja tanpa kebohongan. 1 jam saja tanpa kesombongan.
Nah, lalu ulangi lagi 1 jam berikutnya dan seterusnya. Bisakah kita? Nah, tetapi hiduplah 1 jam dengan mengasihi sesama, 1 jam dengan damai, 1 jam dengan kesabaran, 1 jam dengan kelemah lembutan, 1 jam dengan kemurahan hati, dan 1 jam dengan ketulusan. Mulai dari 1 jam sekarang, 1 jam yang sederhana, tetapi mungkin saja akan sangat berarti dalam perjalanan hidup kita seterusnya. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, senantiasa menyertai memberkati kehidupan kami. Teristimewa pada malam hari ini kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing dengan sanak saudara, keluarga, teman, sahabat kami. Diberkatilah ya Bapa, persekutuan kami bersama saat ini. Kami telah merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah untuk firman yang boleh mengingatkan kami. Kiranya kami terus mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terlebih sebagai kaum muda-mudi remaja Tuhan di tempat ini. Mampukanlah kami menjadi terang di dalam kehidupan kami, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga terang itu boleh nampak dan bersinar bagi orang-orang di sekitar kami. Sebagai anak muda-mudi remaja Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat hidup menuruti apa yang Tuhan kehendaki, meneladani apa yang Tuhan lakukan, bahkan menjadi pribadi yang taat kepada orang tua, meskipun orang tua kami jauh daripada kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pula untuk keberadaan orang tua kami yang dekat maupun yang jauh. Karena Engkau telah memberkati dan memampukan kami sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu, dan mampukanlah kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Pakailah hidup kami Bapa, terlebih kaum muda-mudi remaja Tuhan di tempat ini. Berkati orang tua kami masing-masing, yang jauh maupun yang dekat. Tangan Tuhan terus menjaga, membimbing, menolong, agar mereka terus mampu menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kepengurusan seksi pelayanan remaja pemuda di tempat ini. Tuhan juga pakai mereka dengan setiap karunia talenta yang mereka punya untuk melayani Tuhan. Tuhan mampukan mereka dapat melayani dalam ketulusan dan kerendahan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, harapan kami yang kami serahkan di dalam nama Kristus Yesus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Namun nas pengantar persembahan Amsal 3 ayat yang 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau dengarkan bagi kami. Pada kesempatan ini, Allah Bapa yang di sorga, pada saat ini kami pun menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat dipergunakan untuk pelayanan Tuhan dan sesama kami. Amin. Mari kita menyanyi untuk persembahan kita, yaitu pertolongan.
Rekan-rekan, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Rekan-rekan diundang untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan berkat yang datang dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.